dilayankan oleh Bapak Pendeta Samuel dari GKJ Karanganyar. Baiklah Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita menyanyikan PKJ 35 bait yang pertama, dua kali. Saudara-saudara terkasih, mari bersama kita mengkhususkan ibadah kita di hari Minggu ini dengan mengaku dan percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dengan penuh sukacita, mari bersama kita memuji Tuhan. Kami puji dengan riang. Kita
setiap minggunya kita senantiasa diingatkan akan firman Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan Allah kita, sumber kehidupan, dan juga mengasihi sesama kita, yaitu sesama manusia. Karena firman-Nya diambil dari Injil Markus 12 ayat 29 sampai 31 yang demikian firman-Nya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari bersama kita berdoa secara pribadi, dan kita akhiri di dalam doa penyesalan yang akan saya angkat. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami. Engkau telah menghapuskan setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Untuk itu Bapa, apa yang telah Engkau pulihkan dan apa yang telah Engkau sembuhkan menjadi sumber kekuatan kami, sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan yang Engkau berikan. Amin. Kita pujikan, dihapuskan dosaku. Aku telah menghapus segala dosa memberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian pula di dalam petunjuk hidup baru kita diajak untuk selalu berbahagia, karena setiap dosa-dosa pelanggaran kita telah diampuni oleh Tuhan. Bahkan Tuhan telah memberikan kita perhitungan di dalam setiap kehidupan kita, seperti yang tertulis di dalam Roma 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.
Mari kita menanggapi kasih dan anugerah dari Tuhan ini dengan selalu bersukacita dan berbahagia, dan kita pujikan Ku berbahagia. Tuhan kami Yesus Kristus, di tengah pagi pemberian Tuhan ini, kami kembali menghadap Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menyatakan kami kehidupan di hari ini. Kami bersyukur Bapa, dan kami berterima kasih atas berkat-Mu ini. Kiranya kasih-Mu menyertai kami, berkat-Mu yang melimpah dapat membukakan kehidupan kami sebagaimana kami membuka hati kami agar firman-Mu dapat hadir, firman-Mu dapat kami terima, kami pahami, dan kami mengerti, sehingga kami dapat menjalani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan firman-Mu ini. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Injil Lukas. Injil Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan dari Injil Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Dengan judul perikop Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Walaupun hujan rintik-rintik, semoga Bapak Ibu Saudara nggak mengantuk ya. Karena agak sumuk ya, jadi pasti nggak ngantuk ya. Tapi males biasanya. Ngantuk enggak, ini males. Izinkan saya untuk membuka masker Bapak Ibu, biar saya nggak terlihat seperti perempuan. Masih terlihat ada pringosnya, itu kan yang penting gitu. Saudara-saudara terkasih, tema kita di hari ini yaitu berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita bertanya, sebelum berkenalan ya, saya dari GKJ Karangayu Semarang. Salam kenal dari Semarang Bapak Ibu untuk kita semua di desa wisata Wiskadung. Tudung ya. Saya sudah tak ingat-ingat dari kemarin tapi lupa ternyata. Enggak saya catat ya. Di desa Tudung ya, kalau di Semarang Caping gitu ya, terkenalnya Caping ya, kalau di sini Tudung ya. Saya Samuel Prasetyo, ini kebetulan saya tadi dengan rekan-rekan pemuda, tapi pemuda yang sudah dewasa, bukan pemuda yang muda. Karena istri saya masih hamil 4 bulan, jadi enggak saya ajak gitu kan. Karena perjalanan yang cukup jauh sehingga saya mengajak mereka, tapi mereka malah menghilang ini, kembali ke basis ya, malah kembali ke basis. Nah, saudara-saudara, di kesempatan pagi hari ini kita bersama merayakan sukacita karena Sinode sudah berulang tahun bertambah usianya. Demikian pula di dalam tukar mimbar yang baru dimulai tahun ini ya, tukar mimbar baru dimulai tahun ini, sehingga di tahun-tahun kemarin karena pandemi, puji Tuhan, walaupun dengan varian baru, dengan varian Omikron ya, di sini kelihatannya nggak usum ya, varian Corona Omikron usum nggak di sini, nggak ada ya, nggak ada yang namanya Omikron, nggak ada yang, puji Tuhan gitu. Kalau di Semarang itu sudah mulai diada-adakan atau gimana saya nggak tahu ya Bapak Ibu. Jadi sekolah sudah masuk, saya itu sudah senang, bakul-bakul sudah betulan itu senang Bapak Ibu, rasanya nenek isu macet itu senang. Tapi tiba-tiba sekarang 2 minggu libur lagi Bapak Ibu. Wah sedih saya melihat, kasihan sepi ya, saat anak-anak sekolah udah nggak sekolah lagi, 2 minggu online gitu. Nah, tapi puji Tuhan di sini Om Giron nggak sampai di sini ya. Tapi puji Tuhan juga bahwa kita bersama berbahagia karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan di hari ini, sehingga kalau kita melihat tema kita, berbahagialah orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Kalau kita melihat kata dipulihkan itu berasal dari kata pulih ya, berasal dari kata pulih, dan kata pulih itu artinya adalah menjadi baik. Kata pulih itu menjadi baik, menjadi sesuatu yang dahulunya sakit lalu sudah pulih menjadi sehat. Yang dahulunya mungkin ada barang rusak dibenerin di bengkel atau di manapun tempat yang bisa benerin, akhirnya dipulihkan dan akhirnya bisa menjadi baik. Lalu ketika kita tanya pada diri kita, mengapa tema kita mengajak kita agar kita mau dipulihkan oleh Tuhan? Berarti Bapak Ibu Saudara ada masalah apa ya? Sehingga pertanyaan ini berarti saudara-saudara bagaimana? Merasa dirinya baik ya? Merasa dirinya nggak berdosa? Atau merasa dirinya sudah yang paling the best ya, paling number one gitu? Atau kita kira-kira biasa kita merasakan yes jenenge manusia mas, mau luputi masalah dan lain sebagainya. Akan tapi kalau kita menyadari bahwa setiap orang, bahkan saya pun itu juga selalu berdosa Bapak Ibu. Berdosa karena tentu setiap orang itu mengalami yang namanya kesalahan-kesalahan yang ada. Itulah kehidupan manusia. Itulah kita, di mana kita masih diberikan kehidupan. Sehingga kalau kita memahami tentang arti kehidupan dan kita mengambil makna apa itu hidup. Hidup itu adalah di mana manusia itu masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Kalau kita berkata Bapak Ibu Saudara saat ini hidup enggak? Hidup enggak? Yang di sini hidup semua ya? Berarti Bapak Ibu Saudara semua hidup. Berarti Bapak Ibu itu adalah masih terus ada. Puji Tuhan secara fisik terus ada ini ya. Lalu yang kedua, apakah kita juga terus bergerak? Bapak Ibu Saudara terus bergerak, datang ke gereja itu pasti sebuah bentuk dari kehidupan. Dan yang ketiga, orang yang hidup itu adalah orang yang mau bekerja
sebagaimana mestinya. Artinya apa? Kita diberi kehidupan kaki, tangan komplit, mata, telinga. Namun apakah kita bisa menggunakan setiap indera yang Tuhan berikan ini, setiap apa yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa dikatakan orang yang hidup? Atau kita malah menjadi orang yang malas ketika harus membaca firman Tuhan? Lu enak nonton HP gitu. Lu enak nonton bal-balan, lu enak nonton, matanya hanya digunakan untuk nonton sinetron. Di sini usum Andin juga nggak Bapak Ibu? Oh iya. Usum juga di sini ya. Ternyata nggak hanya di sana, tapi di sini Andin dan Mas siapa itu? Oh coba aduh apa? Tak kira apa? Lah, apa yang kita punya terkadang kita gunakan sesuatu hal yang mungkin berguna, tapi apakah kita menggunakan mata kita untuk membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan? Nah, itulah yang perlu dipertanyakan. Berarti kita diajak bersama di hari ini untuk dipulihkan oleh Tuhan, untuk dipulihkan dalam iman kita agar kita betul-betul paham apa sih firman Tuhan itu. Dan tidak hanya itu saja, coba kalau seumpamanya saya tanya Bapak Ibu tahu kapan berdirinya GKJ Gerujukan? 18 ya. Yang lain lagi? Didewasakan 1924. Ada yang lain lagi? Oh, iya. Kalau kita melihat memang sejarah itu gak ada yang tahu ya. Ada nggak buku sejarah GKJ Gerujukan? Padahal usianya GKJ Gerujukan itu sudah berapa Bapak Ibu? 90 berapa? Ya 90 sekian gitu lah ya. Karena kita nggak bisa menebak kapan berdirinya GKJ Gerujukan, kita nggak punya sejarah. Tapi ketika saya melihat prasasti yang ada di depan di sebelah pintu, itu dulu adalah reinkarnasi saya gitu. Karena di situ yang nulis itu kan yang meresmikan itu kan Dewan, tulisannya men, Dewan DS Van Dyck. Van Dyck kalian R itu kan Raden ya, Raden Samuel, salah. Malah saya bilang gini sendiri Raden Samuel itu maksudnya. Ya. Kalau kita melihat ya, itu mbak bayi saya dulu itu berarti sing buat ya, Pak Samuel zaman dahulu. Kalau kita melihat prasasti yang di situ, bangunan itu kan didirikan bahkan diresmikan itu 18 Juli 1902. Tak jadi monggo mriko. Ningali sareng komentar gedoge teng mriki ora. Kita kan katanya kita warga GKJ Gerujukan. Ada dari warga tamu Bapak Ibu? Ada warga tamu enggak di sini? Enggak ada ya. Mungkin yang sepuh-sepuh hafal mungkin ya. Tapi kalau kita bertanya dalam diri kita, saya itu kan warga GKJ Gerujukan. Tapi saya nggak pernah, mungkin kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah mau tahu, dan kita juga nggak mau memahami tentang sejarah yang ada. Kalau kita melihat dari berdirinya 18 Juli 1929 ketika diresmikan, walaupun sejarah memang mengatakan GKJ Gerujukan sudah lama didirikan, ya, sudah lama terbentuk di dalam GKJ Kebumen, GKJ apa ya Frisian, bukan Frisian ya. Dari Frisian itu ya, akhirnya menjadi sebuah gereja dan diresmikan gedungnya di GKJ Gerujukan ini pada tahun 1929. Kalau dihitung 2022 dikurangi 1929 jumlahnya berapa? Itu Juli ya, berarti hitungnya 2021. 2001 dikurangi 1929 jumlahnya berapa Bapak Ibu? Malah nekon ngitung utangnya tonggone cepat. Nekon ngitung ini wegah. HP orang kalkulatornya tadi saya hitung tuh 94 kalau nggak salah. Betul nggak Bapak Ibu? 94 2021 dikurangi 1929 ketemunya adalah 94. Sisuk meneh nek latihan ngitungnya coba ngitung utangnya tonggone Bapak Ibu. Utangnya dhewe ning tonggone kudu dihitung. Jadi ngitung-ngitung gitu tahu. Kalau kita melihat yang pertama, kita pun berkata bahwa saya GKJ Gerujukan, kita GKJ Gerujukan, tapi kita nggak tahu, bahkan kita tidak membuat prasasti yang ada itu seakan-akan nggak ada sehingga kita
tidak tahu. Bahkan kalau pertanyaan yang kedua ketika kita bertanya, kira-kira apa yang tertulis di atas gunungan ya? Gunungan pertama itu tertulis apa dan di mana? Di mana Bapak Ibu? Buka tertulisnya di ayat apa Bapak Ibu? Tertulisnya di mana? Wis pokoke tertulisnya di dhuwur kono Mas. Udah angel-angel gue. Kalau bahasa Jawanya kan itu sampeyan kita terus dumateng Gusti Yesus Kristus mesti sampeyan manggih kawilujengan dalah sak keluarga sampeyan. Betul Bapak Ibu? Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Diling-iling Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Saya tadi sudah menyiapkan hadiah, tapi malah wongnya dorungo kabeh jian. Malah yang tadi malah dorungo. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara, bahkan ketika kita merenungkan, kita itu kan katanya warga Gajibul juga. Tapi kita tidak mengerti banyak tentang sebuah fisik gedung, kita tidak mengerti banyak tentang kehidupan kita. Bahkan kita tidak tahu dan tidak ingin tahu sejarah Gajibul juga. Bagaimana kita bisa membangun keluarga di sini kalau kita tidak tahu semuanya? Kalau kita hanya sekedar beribadah, kalau kita hanya sekedar memuji Tuhan, kalau Bapak Ibu hanya sekedar sampaikan aku persembahan, mungkin Tuhan mengatakan aku tidak butuh persembahan, aku butuh kualitas imanmu. Mungkin secara fisik, secara manusiawi kita mengatakan, aku sudah persembahan terus Mas, persembahanku bagus, bahkan kita diberikan persembahannya sangat bagus. Tapi secara iman kita, secara mindset kita tidak menunjukkan orang rujukan. Kita tidak menunjukkan warga kita juga. Bahkan kalau kita bertanya siapakah kita, tidak tahu Mas. Yang penting aku ning gereja minggu, Senin sampai Sabtu ning ndi. Yang penting aku ning gereja sak jam. Nek pendeta ning khotbah suwi sak jam setengah asem tenan kan. Nek iso aku lihat khotbah sing khotbahe cepet ya. Mosok saya jauh-jauh dari Semarang khotbahe sak jam tok Bapak Ibu. Sekali-kali nanti jam 11 gitu. Untuk melakukan sarapan mau ijang mau ditergi kali Bu Rini ya, Bu Rini sama Mbak Sis juga sudah disiapkan kopi ya. Jadi saya siap sampai jam 11. Bapak Ibu siap gak? Aduh soal Semarang mau sak jam tok ora cucuk Bapak Ibu. Nah, kembali lagi kalau kita bertanya siapakah kita, kalau kita tidak tahu tentang sejarah Gajibul juga. Ketika saya mendapat surat dari sinode, lalu Gajibul juga mengirimkan surat, saya bertanya-tanya, Gajibul juga itu iya. Oh, ternyata dalam Google diterangkan semuanya gitu kan. Adalah sebuah desa wisata Tudung. Saya tuh pertamanya nggak tahu Tudung itu apa. Tudung kita kira tudung makanan tuh Bapak Ibu. Di mindset saya, pikiran saya makanan tudung gitu kan. Ternyata tudung itu caping gitu kan. Nah, crossing ternyata juga ada sedikit banyak sejarah yang dituliskan oleh Pak Pendeta yang kemarin Pak Pendeta ya dituliskan sejarah sehingga saya sedikit membantu. Bahkan saya pun juga melihat ada sebuah lonceng, di mana lonceng itu juga bersejarah, di mana lonceng itu dibuat dari mana? Ya suka Mesir Mas lonceng. Asalnya dari mana lonceng itu Bapak Ibu? Belanda. Dari Belanda. Sorry bukan Belanda, salah, Jerman. Dari Jerman. Di mana pembuatnya itu adalah, ini menurut yang saya baca ya, kalau saya salah ya maaf. Di mana yang buat itu adalah pabrik senjata, sehingga pabrik yang membutuhkan banyak besi, membutuhkan banyak tempakan besi, sehingga sangat mudah untuk membuat lonceng. Nah, namun inilah yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bahkan menjadi sebuah dasar dalam hidup kita. Ketika kita mau dan mampu, jangan sampai kita berhenti begitu saja. Ketika kita ingin hal yang
tidak hal yang baik, lakukanlah itu dengan yang baik. Sebagaimana GKJ berujukan, walaupun saya tidak pernah ke sini, tapi saya bisa tahu sedikit banyak tentang panjenengan. Saya tidak sedikit banyak tahu bahwa panjenengan itu kalau nanti kan belum tidak mati apa-apa ya di sini ya. Tidak mati ya. Atau ngapa asli nih? Oh, nutup-nutupi oleh orang pengen nggih sampun. Nah, ketika kita bertanya, kalau kita orang-orang GKJ berujukan dan kita melihat firman Tuhan di sini, hal yang begitu luar biasa di dalam Injil Lukas 6, di situ ada 3 hal yang dapat kita pelajari di dalamnya. Ada sebuah keinginan untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk menjadi orang-orang yang dipulihkan, di mana saat itu murid-murid Tuhan Yesus dan banyak orang dari seluruh Yudea, seluruh Yerusalem, dan di orang-orang daerah pantai Tirus, pantai Sidon. Saya sudah biasa menghadapi ini di Semarang, jadi saya nggak kaget. Setiap minggu Semarang tuh pasti listriknya mati ya, karena tidak banyak kegiatan di Semarang, hanya ada ibadah. Jadi kalau di gedung kedua itu biasanya kami sering kalau minggu itu pasti mati lampu di jam-jam ibadah, tapi kami nggak masalah sih. Ya, untungnya pendeta ini so bengok gitu ya. Jadi masih sedikit banyak terlihat. Ya, puji Tuhan ya, bisa ngelebih 2 gini. Nah, kembali lagi dalam firman Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita. Bahkan dalam firman Tuhan, semua orang itu kan dari pendatang, dan mereka ingin mendapatkan kesembuhan dari penyakit, dari roh-roh jahat, dan mereka ingin mendapat berkat Tuhan. Yang pertama, mereka datang, Bapak Ibu. Jadi agar mereka mendapat kesembuhan dan berkat, yang dapat kita lihat adalah mereka datang. Yang pertama, dalam ayat 18, mereka datang dari setiap daerahnya ingin ketemu Yesus, ya, ingin ketemu Yesus. Dan yang kedua, setelah mereka datang, mereka ingin mendengarkan Dia. Ada kata ingin mendengarkan Dia. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi ada 2 tindakan. Ketika ia ingin kesembuhan dari Tuhan Yesus, ketika orang-orang dari berbagai daerah ingin bertemu Yesus, ingin diberikan pemulihan, mereka datang kepada Yesus. Dan yang kedua, mereka mendengarkan Dia. Apa yang didengarkan orang-orang saat itu ketika Tuhan Yesus ada? Mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan Yesus. Karena di dalam perikop sebelumnya ayat 12-16, Tuhan Yesus semalam suntuk, Tuhan Yesus berdoa di bukit. Maka dalam ayat 17 tadi yang kita baca, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Artinya Tuhan Yesus belum mempersiapkan pelayanannya. Ia berenung sejenak, bahkan ia mempersiapkan dengan sangat baik, sehingga ketika ia turun, banyak orang yang ingin datang, dan yang kedua, banyak orang ingin mendengarkan Dia. Lalu tindakan yang ketiga yang dapat kita lihat di dalam kata kerja itu adalah semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia. Ayat 19 ya, berusaha menjamah Dia. Ketiga hal ini adalah sebuah kata kerja. Kata kerja itu merupakan sebuah kata di mana orang-orang itu menunjukkan orang itu hidup, berarti dia melakukan pekerjaan, berarti dia melakukan sebuah tindakan. Demikian pula dalam kehidupan kita, ketika kita hanya berangan-angan bahwa kehidupan kita ini mengalami pemulihan yang baik, saya ingin dipulihkan dalam setiap faktor keluarga, ekonomi, atau dalam pendidikan, namun kita tidak melakukan 3 hal ini, ya sama aja Bapak Ibu. Bahkan di dalam pelayanan kita di GKJ juga, kalau kita tidak melakukan 3 hal ini, berarti kita sama aja. Kita tidak pernah mau datang kepada Yesus. Yang ada hanya apa? Pemikiran kita. Bagaimana gereja ini harus besar, bagaimana gereja ini harus bertahan di tengah era modernisasi. Namun kita tidak mau datang kepada Yesus. Apa sih yang Yesus inginkan untuk GKJ di sini? Banyak orang mengatakan, wah Himo, saya dapat WA dari saudara-saudara yang ada di sini, gitu kan, saudara mereka yang ada di Semarang. Mas, pelayanan ini di GKJ Gerujukan di Kebumen. Yo, sing sabar ya Mas, diso, namanya aku ora diso gitu ya. Saya itu memang lahir di Semarang juga Bapak Ibu, tapi artinya mengapa
dengan kata-kata seperti itu? Wis tak apa-apa mas, harap maklum yang disoki orang biasa wae yo. Ketika kita mau hidup dan melakukan segala sesuatu kita sudah siap, saya kira tidak perlu kita merendahkan diri kita bahwa di sini itu deso, di sini itu hanya sebuah tempat. Enggak. Karena nggak usah Bapak Ibu sebutkan, saya sudah tahu kalau di sini deso Bapak Ibu. Karena di sini tulisannya dusun gitu kan ya. Di partai ini kan dusun namanya. Dusun kerujukan ya. Jadi walaupun orang-orang yang WA saya harap maklum di desa ini nggak usah disebutkan, saya sudah tahu. Tapi artinya terkadang itu kita tidak percaya diri Bapak Ibu. Terkadang itu kita nggak mantap bahwa aku ki wong desa, ora arti apa-apa, aku ki di GKJ Gerejukan itu hanya gereja kecil di desa. Jangan Bapak Ibu. Jangan pernah kita merendahkan diri kita. Seharusnya kita tuh percaya diri. Kilo, GKJ Gerejukan itu gereja yang besar di sebuah desa. Bukan termasuk gereja yang besar Bapak. Di tengah sawah, hamparan sawah yang ada, hanya ada satu gereja yang ada gereja di sini, adalah GKJ Gerejukan. Sebuah kebanggaan sebenarnya. Lalu ketika kita malu atau ketika kita merendahkan diri kita atau nek wong Jawa ngandhap asope kita, tak perlu Bapak Ibu. Sebenarnya kita bangga. Ya disinilah kehidupan orang-orang yang terus mau bekerja. Kan seharusnya gitu, bukan ya sing desa ono nek kok ono enggak masalah Bapak Ibu. Tidak semua orang itu akan anti. Tapi bagaimana kita mau datang kepada Yesus? Seperti yang pertama tadi, ketika kita mau datang, kita tidak perlu menjadi orang lain. Ya, tadi orang-orang berbondong-bondong dari Yudea, Yerusalem dan seterusnya, mereka tidak perlu menjadi orang lain untuk datang kepada Yesus. Ya mereka datang lalu mereka mendengarkan Tuhan. Sering nggak kita mendengarkan Tuhan? Atau kita sebagai manusia, kita lebih sering banyak ngomong atau banyak mendengarkan orang lain? Kita lebih sering mendengarkan orang lain atau ngomongnya Bapak Ibu? Nek diiliki menang apa balis ngomong? Ribon. Lu seneng apa nih? Lu seneng ngomong apa mendengarkan? Pasti. Walaupun Bapak Ibu mendel kemawon gitu. Ya kan ngomongnya sidik mas sidik menuruti panjenengan gitu. Tapi menurut lawan main, kita lebih sering banyak ngomong daripada mendengar. Berbeda dengan firman Tuhan dari poin yang kedua, mereka mendengarkan Dia, mereka mendengarkan Yesus ketika Yesus berkhotbah. Mereka mendengarkan Yesus ketika Yesus sedang membacakan firman, sehingga mereka duduk diam di sana, lalu mereka disembuhkan oleh dari segala penyakit dan juga roh-roh jahat. Karena mereka mendengar dahulu. Mendengar itu sangat sulit Bapak Ibu. Bahkan di dalam ilmu psikologis itu, setiap orang itu pasti ingin ngomong dan ngomongnya didengar. Tapi tidak semua orang ingin mendengar omongan orang. Amin Bapak Ibu. Nah iso kan pengennya karepe dhewe. Karepku ki yo koyo ngene. Karepku ki yo seperti ini. Pengen itu ya seperti ini dan seterusnya. Lalu yang ketiga yang kita pelajari yang di dalam ayat ini adalah, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia. Ada sebuah tindakan nyata. Jadi mereka yang sudah disembuhkan oleh Tuhan ternyata masih banyak yang belum disembuhkan. Orang-orang yang belum disembuhkan ini berusaha untuk datang kepada Yesus dan menjamah Yesus dengan banyak kerumunan yang ada. Bayangin Bapak Ibu, ketika ada pasar murah, lalu wong-wong dosa saling berebut, dan itulah momen di mana Tuhan Yesus sedang berjalan dan orang-orang berusaha menjamah Dia seperti ini. Orang-orang ingin banget bertemu Yesus, ingin banget menjamah jubahnya, karena mereka percaya bahwa menjamah jubah Yesus maka mereka akan disembuhkan. Maka dituliskan karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkan. Jadi ketika kita ingin hidup dan hidup itu melakukan pekerjaan kita, usaha kita, kegiatan kita, hiduplah melalui 3 hal ini. Lakukanlah ketika kita datang kepada Yesus, mendengarkan firman-Nya, dan kita berusaha dengan melakukan firman-Nya. Ketiga hal ini dapat menjadi sebuah kerinduan kita. Kalau kita rindu ingin memiliki pelayan-pelayan yang baru, kita rindu untuk bergandengan tangan lagi untuk memiliki pendeta yang baru. Ingin ya Bapak Ibu memiliki pendeta? Kalau bisa jangan pendeta seperti saya gitu ya. Wis ireng elek gitu kan, rambutnya tua gitu kan.
kayak gali. Kalau di Semarang itu saya dikatakan kok gali pasar Bapak Ibu. Tapi saya nggak apa-apa, kalau saya potong, saya itu kayak cah SMA Bapak Ibu. Loh beneran gitu kan, tadi Mas siapa tuh, Mas Ono gitu ya, malam-malam pas datang saya gitu kan, dikirain saya bukan pendeta preman mungkin ya, karena foto yang dikirimkan pas saya gundul Bapak Ibu. Foto yang dikirimkan oleh orang-orang Semarang pas saya gundul ya. Tapi saya pas gondrong sekarang jadi kok preman pasar gitu. Nah, kerinduan ini mari kita bawa Bapak Ibu melalui 3 hal ini. Kita bergandengan tangan, kita datang kepada Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan, apa sih yang sebenarnya ingin kita miliki dalam kehidupan percaya kita. Apakah selama ini yang kita ingini itu salah, sehingga kita kadang berusaha pun juga salah. Demikian pula dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu kalau bisa kita menjadikan hidup kita itu menjadi lebih hidup, bukan menjadikan kita hidup itu lebih stres Bapak Ibu. Lu senang hidup itu untuk hidup atau hidup mencari kesusahan gitu. Sehingga kita harus sebenarnya menjadikan hidup kita itu lebih hidup. Mengapa? Lu hidup ini mau sekali kok digawe angel. Hidup ini mau peng piro Bapak Ibu? Peng pisan tok lho. Bisa dibaleni mboten? Mboten tuh. Kita dari kecil sampai kita sudah dewasa, pemuda menikah dan memiliki keluarga besar, kita memiliki cucu dan seterusnya. Kita nggak bisa mengembalikan kehidupan itu lagi. Artinya hidup itu hanya sekali, hidup itu hanya dilakukan dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah bersama kita menghidupkan kehidupan kita, agar kita selalu hidup di dalam Tuhan. Kita selalu berpengharapan kepada Tuhan, karena kita mau dipulihkan. Di dunia ini nggak ada yang salah. Di dunia ini semua orang berusaha untuk menjadi yang terbaik. Untuk itu marilah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, seluruh jemaat GKJ Gerujukan, mari kita wujudkan dengan datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan lakukanlah firman itu, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang beriman, bahkan warga GKJ Gerujukan yang luar biasa. Karena kita mau dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan yang memiliki hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita salat dulu sejenak. Mari bersama kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kepada setiap orang percaya di seluruh dunia, kita mengaku iman percaya kita dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara terkasih, sebagaimana yang telah kita ketahui dan apa yang telah kita persiapkan dalam kehidupan kita, bahwa di hari ini, di minggu ini, kita bersama akan menghidupi kehidupan kita dengan mengingat akan kasih Tuhan di dalam sakramen perjamuan. Apa yang telah kita ketahui dan apa yang telah diwartakan di dalam warta Jemaat mengingatkan kita untuk mengikuti pelayanan sakramen perjamuan ini. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus menjelang Tuhan Yesus disalib.
Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada 3 hal. Yang pertama yaitu penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua yaitu kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah dan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Begitu, mari bersama kita memohon kepada Tuhan di dalam doa untuk mempersiapkan sakramen perjamuan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih anugerah-Mu, sehingga Engkau memberikan kami, Engkau menyertai hidup kami, sehingga kami Engkau perbarui iman percaya kami melalui firman-Mu yang telah kami dengar bersama, dan kami pun juga akan mengingat sehingga kami dapat memancarkan kasih-Mu melalui perjamuan kudus yang akan kami terima ini. Berkati Bapa setiap sarana yang telah persiapkan, agar kami mampu mengingat dan menyadari akan sakramen perjamuan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita hening sejenak, mempersiapkan diri kita dan merenungkan dari pertanyaan. Saudara-saudara terkasih, mari kita mempersiapkan dengan memuji nama Tuhan perjamuan yang kudus.
tubuh yang dikorbankan sebagai simbol penebusan dosa bagi hidup kita. Untuk itu, terimalah roti ini dan ingatlah akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apakah di antara Bapak Ibu dan Saudara dan anak-anak di sini yang belum menerima roti ini? Saudara-saudara terkasih, mari bersama-sama kita memakan roti ini dan mengingat bahwa tubuh Tuhan Yesus ada di dalam tubuh kita. Mari kita memakannya. Saudara-saudara, anggur yang tercurah ini adalah simbol darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Marilah bersama kita menerima anggur ini dan mengingat bahwa darah Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita.
terkasih, marilah bersama kita meminum anggur dari cawan ini dan mengingat bahwa darah Tuhan Yesus ada di dalam darah kita. Saudara-saudara, sebagaimana firman Tuhan, kita diajak bersama untuk mengucap syukur karena kita sudah menerima sakramen perjamuan ini. Untuk itu, mari bersama kita merenungkan firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari bersama kita bersatu di dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan limpahan kasih karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa atas kesehatan, sehingga kami Engkau berikan kesempatan untuk dapat beribadah bersama di sini. Beribadah dengan mengingat kembali akan kasih Tuhan melalui sakramen perjamuan ini. Ini merupakan berkat Tuhan yang terindah, berkat Tuhan yang begitu istimewa dalam hidup kami. Karena masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kami, di mana mereka telah pergi meninggalkan kami bersama Engkau dengan Tuhan di surga. Dan banyak juga setiap saudara kami yang saat ini dalam berproses di dalam penyembuhannya. Tuhan telah memberkati kami di dalam kesehatan. Namun bagi anak kami Stella yang sakit di rumah sakit Wijaya Kusuma, anak kami Nael yang juga sakit di rumah sakit umum daerah Kebumen, dan juga Pak Anang yang juga sakit. Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami ini di dalam proses penyembuhannya. Bagi anak-anak kami yang dirawat di rumah sakit, Tuhan berkati. Dan bagi setiap saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu lepas satu, namun kasih-Mu kiranya menyertai mereka, memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, yang mau mendengar, bahkan mau melakukan firman Tuhan itu. Berkati Bapa di dalam setiap proses kesembuhan mereka, berkati kesehatan kami di tengah masa pandemi yang terus ada. Tuhan berkati agar kami selalu survive, selalu bisa melihat ke depan dan menjadikan kehidupan kami lebih berharga dan bermakna. Karena kami hidup bukan untuk diri kami, kami hidup bagi keluarga pemberian Tuhan, bagi orang yang kami kasih, yang telah Tuhan persatukan, Tuhan ikatkan di dalam janji pernikahan kami. Berkati keluarga kami Bapa, berkati juga anak-anak pemberian Tuhan, orang tua yang telah mendewasakan kami, menjadikan kami untuk terus bisa menghormati dan menghargai setiap orang tua kami. Kami pun sebagai anak-anak-Mu terus berusaha untuk menjadi anak-anak di dalam masa pendidikan, untuk terus belajar dan menjadi kehidupan ini menjadi sebuah kehidupan yang mencari pendidikan yang terbaik, mencari pengetahuan dan mencari hal-hal yang baru, sehingga kami dapat menambah ilmu kami, pengetahuan kami dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami pun bersyukur atas berkat karunia yang Tuhan limpahkan.
Tuhan telah memberkati kami, Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat bekerja, berpelayanan, bahkan kami juga dapat berwirausaha. Tuhan berkati kami agar semuanya dapat memberikan kecukupan bahkan kelebihan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Bapa setiap langkah hidup kami, berkati apa yang kami lakukan, berkati semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Karena kami yang hidup di dalam warga Gereja Kristen Jawa rujukan ini, kiranya gereja di sini dapat menjadikan gereja yang terus bertumbuh di tengah usia yang sudah tidak muda lagi, di tengah usia yang terus bertambah, di tengah usia GKJ rujukan yang sudah sangat banyak. Kiranya dapat menjadi pengharapan yang terus diperbaharui, pengharapan yang terus mau mendengar akan suara Allah, bahkan mau melakukan firman itu di dalam kehidupan dan pelayanan kami, sehingga kami tidak hanya sekedar datang dari Tuhan, namun melakukan firman itu karena kami percaya dan yakin Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Berkatilah kami Bapa, berkati dan mengubahlah kehidupan kami, agar kami Engkau mampukan untuk bisa terus berperkara dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan memelihara kami, Tuhan memelihara kota tempat tinggal kami di dusun rujukan di Kebumen ini. Tuhan berkati kami semua. Kami serahkan seluruhnya seruan doa syukur kami ini, karena Engkau yang telah mengajarkan kepada kami untuk terus berjuang di tengah kehidupan kami, sebagaimana apa yang telah Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita merupakan sebuah berkat yang begitu luar biasa, bahkan menjadikan kita selalu memuji nama Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan tidak dapat kita hitung. Sebagaimana hidup di hari ini merupakan berkat yang begitu luar biasa. Untuk itu mari bersama kita mengaturkan persembahan yang didasarkan dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Kita pujikan, ya Tuhan, hanya inilah.
dapat semakin memperbarui iman percaya kami Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mengaturkan persembahan Tuhan dari sebagian berkat yang Engkau berikan pada kami. Terimalah berkat persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini dapat Engkau sucikan, Engkau kuduskan untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, kami yang mengelola persembahan ini, biarlah Engkau yang beri kebijaksanaan pada kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami juga akan undur diri dari tempat ini. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, berkati langkah kami untuk bisa sampai di rumah dengan selamat Tuhan. Berkati hari-hari kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan setiap dosa dan salah kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, marilah bersama kita melakukan perubahan besar dalam kehidupan kita sebagaimana pujian perubahan besar. Gereja kita merupakan gereja yang sudah besar dan gereja yang sudah berusia. Untuk itu teruslah bersinar memancarkan kasih setia-Nya, karena berkat Tuhan selalu kita terima sebagaimana berkat-Nya yang kita terima di hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Mari silakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, perkenankan kami majelis mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Samuel Prasetyo yang sudah melayani ibadah pertama dan yang kedua pada hari ini. Bapak Ibu hadirin saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankanlah saya membacakan berita majelis Minggu 13 Februari 2022. Yang pertama, jadwal kegiatan ibadah dan PA KWD Ibu Kamis 17 Februari 2022 pukul 14
tempat Ibu Sulatri, pemimpin Ibu Warti, ayat dan tema terlampir. PA Kompara, Sabtu 19 Februari 2022, pukul 19, tempat di gereja, pemimpin Ibu Rini, MC Mas Dutu. Ibadah anak Minggu 20 Februari 2022, pukul 10, tempat di gedung anak, kelas kecil dan kelas besar digabung, yang melayani tim SD Kristen Penabur Kebumen, MC Saudari Lintang, Saudari Feli, pengiring Mas Ian. Ibadah Minggu 20 Februari 2022, sesi pertama di gereja pukul 7 sampai dengan pukul 8 untuk kelompok Kana dan Yordan, pemimpin Penatua Citra Pakarti, pengiring Bapak Purnomo, song leader Bapak Saiman dan Mbak Dita. Sesi yang kedua, gedung anak pukul 8.30 sampai dengan 9.30 untuk kelompok Jericho, Betel, dan luar rujukan, pemimpin Penatua Rini Andayani, pengiring Bapak Heri, song leader Ibu Warni dan Mbak Yuyun. 2. Jadwal petugas Minggu 20 Februari, penyambut jemaat majelis, perangkai bunga Ibu Renang. Selanjutnya nomor 8, laporan dan rencana kegiatan komisi terkait dengan akan dilaksanakannya rapat koordinasi majelis dan komisi-komisi pada hari Minggu 20 Februari 2022 setelah ibadah sesi yang kedua untuk persiapan sidang majelis istimewa, maka laporan dan rencana kegiatan dari komisi dimohon sudah diserahkan ke majelis paling lambat hari ini, Minggu 13 Februari 2022. Yang berikutnya nomor 10, kunjungan dari SD Kristen Penabur Kebumen dalam rangka program penerimaan peserta didik baru SD Kristen Penabur Kebumen tahun 2022-2023, maka SD Kristen Penabur Kebumen akan mengadakan perkunjungan ke sekolah minggu GKJ Grujigan pada hari Minggu 20 Februari 2022 waktu pukul 10. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah berita majelis pada Minggu 13 Februari 2022. Marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada siang hari